Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para orang tuaku di DKM Masjid Al-Barkah, para guru, para ustadz, para ustazah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para ayah bunda dan anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki malam yang ke-23. Alhamdulillah. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yakni Siti Aisyah, adalah putri dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu nama panggilan. Dan Abu Bakar itu, Abu itu bapak, Bakar itu permula. Jadi orang yang mula-mula masuk Islam gitu ya. Ada makna lain, Abu Bakar itu adalah bapaknya anak gadis, yang kemudian anak gadis itu diminang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas, cantik. Kemudian melalui beliaulah juga khazanah keislaman, keilmuan di dunia Islam menjadi berkembang, disebabkan karena beliau telah menyumbang setidaknya 242 hadis yang beliau riwayatkan, yang ketika Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat yang lain menemukan masalah, mereka mengisahkan, salah satunya dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, tidaklah kami para sahabat Nabi SAW bingung dalam satu permasalahan, dalam suatu hadis, niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan kami dapati pengetahuan tentang hadis tersebut. Sangat luar biasa. Siti Aisyah adalah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Amru bin As, sahabat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Kemudian, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Kata Amru bin As. Maka Rasulullah menjawab, bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Aisyah ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu sangat romantis kepada istrinya. Bapak-bapak romantis enggak, Pak? Sangat ya. Bu, Bapak romantis enggak, Bu? Sangat ya. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah memanggil Aisyah itu kemerah-merahan gitu ya, yang kita kenal dengan Humairo. Tetapi di dalam kesempatan lain Rasulullah juga memanggil dengan panggilan yang panggilan sayang, yaitu Aish gitu ya, Aish gitu. Ini panggilan sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Siti Aisyah ini dari beliau juga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan, kemudian menjadi asbabul wurud dalam satu hadis, kemudian juga menjadi asbabun nuzul dari beberapa ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah, Aisyah radhiyallahu an itu kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak Siti Aisyah dan para sahabatnya itu, kalau mungkin zaman sekarang touring, touring, cuma touringnya pakai onta ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau Aisyah mau naik unta, Rasulullah siap siaga dengan lututnya, gitu ya. Kalau bahasa kita, siap sayang dengkulku untuk engkau naiki, gitu ya. Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu mau naik motor, dengkulnya digituin, diangkat gitu. Motor, ini unta. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Aisyah, gitu ya. Siti Aisyah itu naik unta, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu mengiringinya. Kemudian dalam perjalanan itu, kalau kita touring itu mungkin anak-anak muda, bapak-bapak mungkin sering ketemu rest area gitu ya. Kemudian dalam satu rest area itu Aisyah yang sudah ditentukan untuk istirahat, kemudian Aisyah itu hendak ke belakang. Dalam satu riwayat, kemudian setelah ke belakang itu kalungnya terjatuh. Nah, kalungnya terjatuh, kemudian ia mencari-cari, tidak ketemu. Ia lapor kepada Rasulullah. Rasulullah sangat sigap sekali, karena Rasulullah tahu bahwa kalungnya itu adalah pemberian dari ibunya sebagai hadiah pernikahannya di saat menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah. Sehingga kalung itu sangat disayangi sekali oleh Siti Aisyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sigap mencarinya, bahkan meminta bantuan para sahabat untuk mencarinya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bandul kalungnya hilang, kira-kira minta tolong bantuan bapak-bapak, bapak-bapak sigap nggak ya kira-kira? Apa bahasa yang keluar? Beli lagi. Rasulullah sigap, sehingga ternyata dari siang itu di rest area itu mencari-cari, nggak ketemu. Kemudian sampai hampir menjelang malam, kemudian diputuskan oleh Rasulullah, kita akan bermalam di sini. Setelah menjelang malam sudah diputuskan, ketemu bandul kalungnya. Ketika mau sholat, airnya tinggal sedikit. Maka semuanya hampir menyalahkan Aisyah. Ini gara-gara Aisyah nih kita kemalaman bermalam di sini. Para sahabat menggerutu semua, semalam suntuk. Gara-gara Aisyah nih kita bermalam di tempat yang kurang nyaman, kemudian air juga habis. Kemudian ketika mau berwudu airnya sangat sedikit, sementara persediaan untuk minum juga sangat dibutuhkan.
Ternyata turunlah ayat perintah untuk tayamum. Setelah pagi hari, yang tadi malam mereka istilahnya nggerutu, nyalain Aisyah, pagi-pagi ingin baik-baikin gitu ya. Nah, gara-gara Aisyah, alhamdulillah ada perintah tayamum. Muji-muji ya. Alhamdulillah gara-gara Aisyah semalam, akhirnya mereka malu sendiri. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kemudian dilanjutkan setelah itu perjalanan, kemudian Aisyah dalam satu riwayat terjadi satu fitnah. Ya, satu fitnah yang kemudian karena saking dahsyatnya fitnah tersebut, maka kerabatnya pun ikut dalam fitnah tersebut. Ya, di fitnah selingkuh Aisyah. Karena ketika mau berangkat kalungnya jatuh lagi. Ketika kalungnya jatuh lagi, dia mencari turun dari untanya itu, kemudian tidak ada yang tahu kalau dia turun. Gitu. Kemudian Rasulullah ketika dia turun ternyata memerintahkan untuk jalan, akhirnya ketinggalan. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, difitnah berselingkuh, kemudian Abu Bakar mengetahui bahwa ada salah satu kerabat yang biasa mereka santuni ikut memfitnah. Karena saking sayangnya Abu Bakar radhiyallahu an sangat kesal, marah kepada salah satu keluarga ini, kemudian ingin menyetop sedekahnya, ya, ingin menyetop donasinya. Kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala gara-gara Aisyah lagi, yang tadinya bersedekahnya Abu Bakar itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya ingin menyetop malah dilipat gandakan. Jadi janganlah disebabkan karena kebencian terhadap seseorang, terhadap satu komunitas, sementara mereka adalah membutuhkan, maka tidak menjadi penghalang untuk kita bersedekah. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kisah yang lain betapa romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiah setelah sholat asar. Setelah sholat asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertausiah. Para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri agak gemeteran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai tausiahnya, para sahabat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, jadi kalau sahabat itu kan saling memperhatikannya. Kalau tidak ada ditanyakan, kalau kelihatan sakit ditanyakan sakit apa. Maka para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak sakit, hanya saja sudah 2 hari aku belum makan." Saking sibuknya berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak sempat makan. Maka para sahabat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum makan, dengan kondisi sedemikian rupa mereka mencari makanan hingga ada seseorang, "Ya Rasulullah, makanlah ini." Menyodorkan sepotong roti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang lapar seperti itu, ketika hendak makan bismillahirrahmanirrahim, baru mau makan teringat oleh Aisyah, "Ya Allah, jangan-jangan istriku Aisyah di rumah belum makan. Enak nih nanti pulang sepotong roti ini, kalau Aisyah belum makan, aku makan berdua sama dia. Sepotong roti akan aku suapi dia dan aku disuapi oleh Aisyah." Pernah kepikiran begitu Pak kalau belum makan?
Jadi sepotong roti itu dikantongin oleh Rasulullah. Dikantongin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingat Aisyah. Jangan-jangan Aisyah belum makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dakwahnya sampai maghrib, isya, bahkan menjelang larut malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, aku akan makan roti ini bersama Aisyah di malam ini, aku akan suapi dia dan aku disuapi oleh Aisyah dengan sepotong roti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban, kemana Pak? Ya dibuka, ternyata nggak dikunci. Rasulullah masuk karena rumahnya sendiri. Terlihatlah Aisyah sudah tertidur. Maka Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah sedang tertidur itu? Rasulullah meletakkan roti itu di pipi Aisyah. Berharap Aisyah menghirup aroma roti itu dan terbangun. Akhirnya terbangun, makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil nunggu Aisyah berharap bangun, Rasulullah sholat 2 rakaat, ditengok belum bangun. Ditambah lagi rakaatnya, belum juga bangun. Sampai terdengar suara Bilal bin Rabah, ya, menjelang azan subuh, atau Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu an. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batal makan bersama Aisyah sepotong roti di malam hari bersuap-suapan. Kemudian Rasulullah ke masjid. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu syuruk baru pulang. Pagi-pagi enak nih rasanya makan roti bersama Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, dan kemudian alhamdulillah Aisyah sudah rapi, sudah dandan, sudah mandi. Enak nggak Pak kalau pulang dari masjid istri udah mandi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan salam, Aisyah menjawab salam. Rasulullah karena dari kemarin belum makan, Aisyah istri yang sangat peka dengan keadaan suaminya. Dia tahu bahwa suaminya itu belum makan, dan dia menemukan setelah bangun itu ada roti di pipinya. Langsung Aisyah menangis. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ya Rasulullah, aku adalah istri yang durhaka. Aku tidak tahu kalau engkau lapar. Aisyah, mana roti yang semalam kuletakkan di pipimu? Pagi ini aku ingin makan bersamamu, aku ingin menyuapi kamu, dan aku ingin disuapi oleh kamu. Mana Aisyah? Aisyah semakin menangis. Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau engkau lapar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana roti yang semalam aku letakkan di pipi? Ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasulullah. Baru saja ya Rasulullah, sebelum engkau datang, baru beberapa saat ada tetangga yang datang ke sini. Dia bilang anaknya belum makan, maka aku berikan sepotong roti itu kepadanya ya Rasulullah. Aku tidak tahu kalau engkau lapar. Maafkan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bapak-bapak kira-kira kalau kondisi seperti itu bagaimana sikapnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, sungguh engkau telah menjalani sunnahku. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan memuliakan tetanggamu, maaf. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka engkau telah menjalankan sunnahku, wahai Aisyah. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang terkenal sebagai orang yang dermawan. Di suatu hari banyak ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penduduk Madinah kebagian semua, termasuk Aisyah itu mendapatkan 100.000 dirham. Apa yang dilakukan Aisyah dengan 100.000 dirham itu? Dia kumpulkan keping-keping emas itu dalam beberapa nampan. Kemudian dia memerintahkan pembantunya untuk mengelilingi kota Madinah dan dibagikan bagi yang membutuhkan sampai habis. Sampai habis. Pada saat itu ketika sore, Aisyah memerintahkan pembantunya, kita mau buka puasa. Kita mau buka puasa, tolong siapkan makanan. Kemudian pembantunya menyiapkan hanya sepotong roti dan minyak samin. Dan hanya minyak zaitun, maaf. Hanya roti dan minyak zaitun yang dihidangkan. Kemudian Aisyah berkata, hanya ini. Kata pembantunya, andai kata engkau tadi menyisakan beberapa dirham saja, mungkin aku bisa menyiapkan beberapa potong daging untuk buka puasamu, wahai Aisyah, kata pembantunya. Oh iya ya, saya nggak keingetan. Saking Aisyah radhiyallahu anha memang memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dia menjalani betapa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia lakukan, ia kerjakan. Kemudian para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Aisyah juga sering berpuasa. Kemudian di suatu hari dia juga hanya mendapati sepotong roti yang akan ia makan ketika berbuka. Ketika ia tanya pembantunya, hanya sepotong roti. Kemudian datang tetangganya meminta sedekah, ia berikan. Sampai pembantunya, nanti kita makan apa? Sudah, berikan saja. Begitu Aisyah radhiyallahu anha menjalani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersemangat dalam bersedekah. Bukan cuma keilmuan, bukan cuma solehah soleh individu, tetapi Aisyah juga solehah sosial. Jadi ada kesolehan itu, kesolehan individu dan kesolehan sosial. Soleh individu itu kita rajin sholat, puasa, zakat, hanya berupa ibadah infiradi saja, tidak berefek kepada orang lain. Nah, sedekah, kemudian zakat dan sebagainya, ya, bermasyarakat itu adalah ibadah sosial, dan Aisyah melakukan itu. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha rumahnya didatangi oleh seekor ular, Aisyah langsung membunuhnya karena khawatir akan disengat. Kemudian ketika ia tertidur, ia bermimpi didatangi oleh seseorang yang kemudian mengatakan kepadanya, wahai Aisyah, engkau telah membunuh satu jin muslim. Aisyah kemudian, aku tidak tahu. Kalau dia seorang muslim, kalau dia jin muslim, kata Aisyah, dia tidak akan mendekati, tidak akan mengganggu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu berkata, dia dalam kondisi berhijab, ya, ingin bersilaturahim, tapi engkau
bunuh. Setelah bangun, Aisyah sangat terkaget dan langsung melakukan mu'aqobah. Paham Pak mu'aqobah? Ketika kita bersalah, kita ikob diri kita. Apa mu'aqobah yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Dia langsung bersedekah 12.000 dirham untuk menebus dosanya yang nggak sengaja. Aisyah, dosa yang nggak sengaja membunuh ular. 12.000 dirham ia sedekahkan untuk melakukan mu'aqobah, untuk menebus kesalahannya. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelumit tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga kita dapat meneladani beliau dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran untuk kita semua betapa semangatnya beliau menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sumber pertanyaan dari para sahabat, yang kemudian di samping itu beliau juga sangat dermawan. Ini dua hal yang bisa kita tiru dari beliau. Semoga para ibu semua bisa mengamalkannya, mencontoh betapa Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang solihah. Semoga para bapak-bapak sekalian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang solihah dan anak-anak yang soleh dan solihah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.